Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Perkenalkan, nama saya Diki Aditya, NIM saya 1810 611022. Pada pembahasan video ini, saya akan membahas mengenai pencemaran laut pada alur laut Kepulauan Indonesia oleh kapal asing. Sebagaimana pemaparan video ini merupakan pemenuhan sebagai ujian tengah semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 yang diberikan oleh dosen kami yaitu Bapak Hoyrul Rizal Lutfi SHMH. Oke, pada pembahasan ini saya akan membahas mengenai apa itu alur laut Kepulauan Indonesia, kemudian mengenai pengaturannya di dalam hukum nasional Indonesia, dan yang terakhir adalah saya akan membahas mengenai contoh kasus beserta dengan analisisnya. Oke, next. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam pengertian alur laut Kepulauan Indonesia dan pengaturannya di dalam hukum nasional. Oke. Jadi, alur laut Kepulauan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ALKI ialah jalur atau alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982. Alur laut merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal ataupun pesawat asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Dan mengenai alur laut Kepulauan Indonesia ini, dalam hukum nasional Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban bagi kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur-alur laut kepulauan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam maksud dan tujuan ditetapkannya dari alur laut Kepulauan Indonesia. Nah, pada dasarnya, penetapan alur laut Kepulauan Indonesia ini dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin, serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, semua kapal asing ataupun pesawat udara asing yang mau melintas ke utara ataupun ke selatan harus melalui jalur alur laut Kepulauan Indonesia ini. Nah, tentunya setiap kapal ataupun pesawat udara asing tersebut yang hendak melintas dalam ALKI ini harus patuh dan tunduk pada ketentuan yang berlaku. Nah, serta pesawat dan kapal asing ini tidak boleh menimbulkan gangguan ataupun kerugian bagi wilayah laut Kepulauan Indonesia yang dilaluinya tersebut. Nah, dalam praktiknya, kerap kali kita jumpai bahwa sering terjadinya pelanggaran ataupun gangguan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang melintas di jalur ALKI tersebut. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana perlindungan ataupun penegakan hukumnya bagi kapal-kapal asing tersebut yang dianggap telah melakukan pelanggaran ataupun menimbulkan gangguan dalam melintas pada jalur ALKI tersebut. Nah, untuk membahas ini, saya akan mengambil contoh kasus yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai pelanggaran
jalur alur laut ke Pulau Indonesia oleh kapal asing dari kasus Nagasaki Spirit Case 1992. Nah, pada dasarnya dari adanya alur laut ke Pulau Indonesia itu tentu bagi, setiap pesawat udara ataupun, kapal-kapal asing dalam kaitannya adalah mengenai pelayaran internasional, maka di sini diberikan, hak istimewa atau, hak pelayaran internasional yang diberikan kepada kapal-kapal asing tersebut, sehingga dengan demikian besar kemungkinan menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Salah satunya adalah mengenai pencemaran laut pada lingkungan laut di wilayah Indonesia. Nah, pada kaitannya dengan hal tersebut, saya ambil contoh kasus yaitu, dari kasus Nagasaki Spirit Case 1992, yaitu mengenai kasus, tabrakan antara kapal asing berbendera Jepang dan kapal asing berbendera Liberia yang terjadi pada tahun 1992 di, jalur alur laut Kepulauan Indonesia, yang mana kasus ini menimbulkan pencemaran laut di wilayah alur laut Kepulauan Indonesia tersebut. Nah, kronologisnya adalah kasus ini terjadi pada tanggal 19 September 1992, di mana telah terjadi tabrakan atau, tubrukan antara kapal MT Nagasaki Spirit yang berbendera, Jepang dengan kapal MV Ocean Blessing Call yang berbendera Liberia. Nah, peristiwa tubrukan ini terjadi di Selat Malaka. Sebagaimana kita ketahui bahwa Selat Malaka ini merupakan bagian dari wilayah teritorial Indonesia. Nah, kejadian ini terjadi di Selat Malaka, yaitu tepatnya pada jarak 40 mil di sebelah utara Belawan atau Sumatera Utara. Sumatera Utara kan itu merupakan salah satu kepulauan bagian Indonesia ya. Nah, akibat kejadian ini, kapal tanker Nagasaki Spirit, yang berbendera Jepang tersebut telah menumpahkan kira-kira sebanyak 12.000 ton minyak ke laut lepas, ke lautan. Jadi, dengan, adanya penumpahan minyak tersebut, sehingga dapat mencemari lingkungan laut di sekitar lokasi kejadian, termasuk di sekitar perairan Indonesia, gitu. Nah, kemudian lokasi pencemaran ini lebih tepatnya terjadi pada wilayah ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Nah, eee, dalam kasus ini Indonesia memiliki hak menuntut, yaitu pada, apa yang diterapkan dari, Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 atas wilayah ZEE Indonesia. Nah, namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan juga Indonesia bisa menuntut yang lebih luas lagi, bila mana pencemaran dari tumpahan minyak tersebut telah menyebar luas ke wilayah teritorial Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dapat menuntut setiap kerusakan yang timbul dari ketumpahan minyak pada laut teritorial Indonesia. Nah, pada akhirnya kasus ini diselesaikan, melalui cara-cara, diplomasi, yaitu berupa negosiasi. Nah, Indonesia mengambil cara demikian karena dianggap lebih menguntungkan, karena kecelakaan kapal antara, kapal berbendera Jepang dengan kapal berbendera Liberia tersebut, terjadi pada wilayah ZEE Indonesia. Nah, adapun kesepakatan akhirnya adalah bahwa Indonesia menerima ganti kerugian sebesar 400.000 US dollar dengan rincian sebesar 300.000 US dollar itu untuk biaya pembersihan dan penanggulangan kecelakaan, serta sebesar 100.000 US dollar untuk survei ekologis yang dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup. Nah, bahwa dari kasus ini saya dapat menyimpulkan, mengenai segala sesuatu pelanggaran ataupun gangguan yang terjadi pada wilayah alur laut kepulauan Indonesia yang tentunya dilakukan oleh kapal-kapal asing yang berbendera
Selain negara Indonesia, tentu bila mana menimbulkan gangguan ataupun kerusakan pada wilayah alki tersebut, Indonesia dapat menuntut ganti kerugian. Karena memang dalam kaitannya dengan ini, dalam Konvensi Hukum Laut Internasional pun sudah memiliki perlindungan hukumnya, sehingga tinggal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pun dalam hal ini, mengenai hukum laut di Indonesia memang sudah ada dasar hukumnya, yaitu tadi yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu diatur di dalam peraturan pemerintah eh, nomor 37 tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur-alur laut kepulauan. Nah, demikian mungkin pemaparan dari saya atas eh, pembahasan mengenai alur laut Kepulauan Indonesia, sebagaimana saya ambil contoh yaitu kasus mengenai pencemaran lingkungan laut yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Jepang dan berbendera Liberia di wilayah alur laut Kepulauan Indonesia. Demikian mungkin pemaparan yang bisa saya sampaikan atas perhatian dan pemberian tugas ini, saya pribadi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen kami, yaitu Bapak Hoyrul Rizal Lutfi, SHMH. Semoga apa yang sudah diberikan ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi maupun bagi mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta pada umumnya. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum laut internasional.